Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sel Oftania dengan NIM 01021282328034 dari kelas Teori Makro A Indralaya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu materi pertama tentang kurva equilibrium dan materi kedua tentang kebijakan fiskal, moneter, dan income policy in the static model. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan kurva equilibrium dan kebijakan dari sisi Keynes dan klasik, yang dimana akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Presentasi mengenai equilibrium in the static model ini menjelaskan penentuan keseimbangan umum dari variabel makroekonomi utama, yaitu output Y, lapangan kerja N, suku bunga R, dan nilai harga P. Presentasi ini akan menganalisis bagaimana nilai keseimbangan ini bereaksi terhadap guncangan eksogen baik di sisi permintaan maupun penawaran. Memahami reaksi ini memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi makro berfungsi. Ini juga akan memberikan efek ke kebijakan moneter dan fiskal dalam kerangka kerja. Selanjutnya adalah determinan equilibrium Y, N, R, dan P. Sisi permintaan diringkas oleh kondisi keseimbangan di pasar produk dan uang masing-masing diwakili oleh kurva IS dan LM. Pasar produk Y sama dengan C dalam kurung Y kurang T dalam kurung Y tutup kurung plus IR dalam kurung R tutup kurung plus G. Pasar uang M sama dengan I dalam kurung R tutup kurung plus K dalam kurung Y tutup kurung. Dari sisi pemasok atau sisi penawaran mencakup fungsi produksi dan kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja yang dapat dilihat di dalam PPT. Kondisi ini membentuk sistem persamaan untuk menentukan nilai keseimbangan Y, N, R, dan P. Model dapat disimultan membutuhkan semua kondisi keseimbangan untuk memecahkan semua variabel. Selanjutnya itu classical model diskotomi, yang dimana asumsi klasik di bawah asumsi klasik reaksi sama dengan satu. Model ini menjadi dapat dipisahkan atau dikotomi. Setelah bermakna equilibrium, kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja disederhanakan menjadi F dalam kurung N tutup kurung sama dengan D dan kurung N tutup kurung menentukan pekerjaan keseimbangan 0 secara independen dari permintaan agregat. Sedangkan vertical supply kurva ini menghasilkan kurva penawaran agregat vertikal pada Y sama dengan Y dalam kurung 0 per K, di mana Y0 ditetapkan sebagai independen dari permintaan. Kurva permintaan agregat hanya menentukan tingkat harga V0, sedangkan Y0 dan P0 digunakan untuk menentukan suku bunga R0 dari kurva IS atau LM. Adapun reaksi terhadap gangguan permintaan peningkatan awal permintaan investasi, yaitu peningkatan eksogen dalam permintaan investasi menggeser kurva IS keluar. Kelebihan permintaan, hal ini menciptakan kelebihan permintaan barang dan jasa diperbesar oleh proses penggadaan. Kenaikan harga, kelebihan permintaan menyebabkan kenaikan harga, mengurangi jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke atas. Efek pasar tenaga kerja, harga yang lebih tinggi merangsang pengusaha untuk memperluas produksi, meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan harga berlanjut sampai kelebihan permintaan dihilangkan, mencapai keseimbangan baru dengan output dan lapangan kerja yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah adjustment in the classical case atau penyesuaian dalam kasus klasik, di mana dapat dilihat terjadinya price level atau tingkat harga yang meningkat diikuti dengan interest rate atau investasi naik dan terjadinya permintaan investasi yang berkurang. Dalam kasus klasik, V action sama dengan 1, kenaikan tingkat harga dan suku bunga sepenuhnya mengimbangi peningkatan awal permintaan. Tingkat harga naik sampai permintaan dikurangi ke tingkat semula dengan pekerja atau output yang tetap. Selanjutnya adalah the liquidity trap, di mana skenario Keynes, keadaan khusus di mana permintaan spekulatif akan uang menjadi sangat datar pada suku bunga rendah. Sedangkan klasik inkonsistensi, model klasik mungkin tidak memiliki solusi keseimbangan, menunjukkan penurunan upah dan harga yang terus-menerus. Sedangkan menurut Well effect, penurunan harga meningkatkan kekayaan real konsumen, meningkatkan pengeluaran dan menggeser kurva IS ke atas. Model Keynes tidak seperti model klasik, membangun keseimbangan baru dengan penurunan lapangan kerja dan tingkat harga dan upah yang lebih rendah. Selanjutnya itu supply disturbances, yang dimana gangguan dari sisi penawaran seperti cuaca buruk atau embargo minyak menggeser fungsi produksi dan kurva permintaan tenaga kerja. Pengurangan pasokan energi mengurangi output keseimbangan, menciptakan kelebihan permintaan. Kenaikan harga mengurangi output yang diminta, yang mengaruh pada keseimbangan baru yang dapat dilihat di kurva di sampingnya. Kesimpulan yang bisa diambil di mana efek penurunan pasokan energi mengurangi keseimbangan pekerjaan dan output. Price level adjustment, saat tingkat harga naik, keseimbangan pekerja dan output tetap. Sedangkan demand side adjustment, output keseimbangan yang diminta dikurangi agar sesuai dengan pasokan tetap. Dalam kasus klasik, P action sama dengan 1, penyesuaian keseimbangan terhadap guncangan pasokan datang di sisi permintaan tanpa penyesuaian keseimbangan N dan Y di sisi penawaran di luar efek dampak. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter, fiskal, dan income policy in the static model, yang mana saya akan jelaskan di slide selanjutnya.
Presentasi tentang moneter, fiskal, dan income policy and the static model ini menjelaskan penggunaan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan pendapatan untuk mengatasi masalah ekonomi dalam suatu model statistik. Ini dibangun berdasarkan bab-bab sebelumnya yang menetapkan sisi permintaan dan penawaran dari ekonomi. Tujuannya adalah untuk menganalisis bagaimana instrumen kebijakan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi variabel ekonomi. Kuncinya seperti output, tingkat harga, suku bunga, dan lapangan pekerjaan. Presentasi ini juga akan membahas teori kebijakan ekonomi di mana nilai-nilai yang diinginkan untuk variabel ini ditetapkan sebagai target dan model digunakan untuk menentukan pengaturan instrumen kebijakan yang diperlukan. Kurva penawaran didefinisikan oleh kondisi keseimbangan tenaga kerja dan fungsi produksi. Ketenaga kerjaan keseimbangan ditentukan oleh perpotongan kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Perubahan dalam tingkat harga menggeser bahwa baik kurva permintaan maupun penawaran tenaga kerja mempengaruhi ketenaga kerjaan keseimbangan. Fungsi produksi menerjemahkan ketenaga kerjaan menjadi output, menggambarkan kurva penawaran agregat. Persamaan IS dan LM memberikan hubungan permintaan antara harga dan output, sementara persamaan pasar tenaga kerja dan fungsi produksi memberikan hubungan penawaran antara variabel yang sama. Sisi permintaan ekonomi ditentukan oleh kurva IS dan LM. Kurva IS mewakili keseimbangan di pasar produk, sedangkan kurva LM mewakili keseimbangan di pasar uang. Persimpangan kurva ini menentukan tingkat bunga, keseimbangan, dan tingkat output. Posisi kurva IS dipengaruhi oleh investasi, fungsi tabungan, dan pembelian pemerintah. Posisi kurva LM ditentukan oleh fungsi permintaan uang dan tingkat saldo real. Perubahan tingkat harga menggeser kurva LM menelusuri kurva permintaan agregat. Jadi pengeluaran mengalami peningkatan, terjadi perubahan Y0 dan ke Y1. Karena terjadinya peningkatan pengeluaran, maka peningkatan permintaan sehingga suku bunga meningkat dan investasi menurun. Selanjutnya adalah efek of a fiscal policy stimulus, di mana stimulus kebijakan fiskal seperti peningkatan pembelian pemerintah atau G bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja. Ini menggeser kurva IS ke atas yang mengarah pada peningkatan langsung dalam GNV dan melakukan efek penggandaan peningkatan konsumsi. Namun peningkatan output juga meningkatkan permintaan uang yang meningkat suatu suku bunga dan mengurangi permintaan investasi sebagai mengimbangi kenaikan awal G. Hal ini mengakibatkan pergeseran kurva permintaan agregat, menciptakan kelebihan permintaan dalam perekonomian dan menyebabkan harga naik. Pada sisi penawaran, peningkatan harga meningkatkan permintaan tenaga kerja yang menggeser kurva peningkatan tenaga kerja ke atas. Ini juga menggeser kurva penawaran tenaga kerja ke atas, tetapi dalam tingkat yang lebih kecil yang menyebabkan peningkatan dalam lapangan kerja keseimbangan. Ini ditunjukkan dengan pergerakan sepanjang kurva penawaran agregat. Peningkatan harga terus berlanjut sampai permintaan berlebih dihilangkan yang mengakibatkan peningkatan lapangan kerja, upah uang yang lebih tinggi, dan tingkat upah real yang sedikit berkurang. Tingkat suku bunga juga meningkat, mengurangi permintaan investasi, tapi dengan peningkatan yang lebih kecil dibandingkan peningkatan awal dalam pengeluaran pemerintah yang menyebabkan peningkatan keseluruhan dalam output. Oke, selanjutnya adalah efek of the money supply increase, di mana stimulasi kebijakan moneter seperti peningkatan dalam jumlah uang yang beredar atau M juga dapat digunakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Peningkatan M menggeser kurva LM ke bawah, menciptakan kelebihan pasokan di pasar uang dan menurunkan suku bunga. Ini mendorong permintaan investasi, meningkatkan output di sisi permintaan pada keseimbangan. Peningkatan output meningkatkan permintaan uang, menarik suku bunga kembali naik. Ini menggeser kurva permintaan agregat ke lurus, menciptakan kelebihan permintaan dalam perekonomian. Kelebihan permintaan meningkatkan tingkat harga di sisi permintaan. Kenaikan tingkat harga memperketat pasar uang, menggeser kurva LM kembali ke atas, meningkatkan suku bunga dan mengurangi output isi permintaan keseimbangan. Di sisi penawaran, kenaikan harga menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke atas dan kurva penawaran tenaga kerja ke atas ke tingkat yang lebih rendah yang mengarah pada peningkatan lapangan kerja. Level harga berhenti naik ketika keseimbangan permintaan berlebih telah dihilangkan. Suku bunga awalnya turun dan kemudian naik kembali, tetapi tetap di bawah level awal. Fiscal and Moneter Multiplier in the Static Model. Pengenalan sisi penawaran dan respon harga terhadap penurunan kondisi permintaan mengurangi ukuran penggandaan. Penggandaan kebijakan fiskal dan moneter berlaku untuk sesuatu di mana perubahan variabel kebijakan menggeser kurva permintaan dan harga dan pendapatan menyesuaikan di sepanjang kurva penawaran. Perubahan harga di sepanjang kurva penawaran memasuki ekspresi penggandaan melalui pengaruh di pasar uang pada suku bunga. Kemudian pada investasi, perbedaan antara efek dari tiga instrumen kebijakan permintaan agregat adalah di mana stimulus pengeluaran yang diindikasikan kebijakan awal muncul. Selanjutnya adalah the multiplier for check in government purchase, di mana kali keseimbangan untuk dapat perubahan pengeluaran pemerintah terhadap Y diperoleh dengan mendiferensiasikan total sekumpulan persamaan yang memberikan nilai keseimbangan Y, N, P, dan R dengan mengatur DM sama dengan 0 dan menyesuaikan untuk DY per DG. Kali ini berbeda dari yang ada di bab 5 hanya pada istilah terakhir di penyebut yang mengurangi ukuran kali tersebut. Istilah DP per DY memberikan peningkatan harga. Pergeseran LM antara keseimbangan dengan peningkatan DG mengalihkan itu dengan M per P2. Y aksen memberikan efek pergeseran LM ini terhadap R, mengalihkan lagi dengan Y aksen memberikan efek endogen pada investasi dengan mencakup sisi permintaan dan perubahan harga dan modal.
Dalam kasus klasik P1 sama dengan 1, jadi DP per DY sama dengan tanpa batas, dan DY per DG sama dengan 0, yang berarti kebijakan fiskal tidak mempengaruhi tingkat output. Dalam kasus Keynes ekstrim, P aksen sama dengan 0 memberikan kemiringan kurva penawaran nilai minimum dan memaksimalkan penggadaan. Keseimbangan DY per DG, jika ekonomi beroperasi mendekati lapangan kerja penuh, kemiringan kurva penawaran agregat akan kembali menjadi hampir vertikal, dan peningkatan pengeluaran pemerintah tidak akan mengubah keseimbangan Y secara signifikan, tetapi hanya menaiki harga dan suku bunga, mengurangi investasi sebanyak pengeluaran pemerintah meningkat. Selanjutnya adalah income policy and the static model, di mana kebijakan pendapatan pada dasar adalah eufemisme untuk pembatasan upah. Pihak berwenang meminta tenaga kerja untuk menggeser ke bawah dalam kurva penawaran tenaga kerja melalui penurunan ekspektasi harga PE diberikan P. Sebagaimana besar upaya kebijakan pendapatan tidak berhasil karena janji perlambatan tingkat kenaikan harga di masa depan belum dipercaya. Dalam model statis, kebijakan pendapatan dianalisis sebagai kebijakan yang menggeser kurva penawaran tenaga kerja ke bawah, diterjemahkan ke dalam pergeseran ke bawah dalam kurva penawaran agregat dan tekanan ke bawah pada tingkat harga. Kebijakan pendapatan biasanya dicoba selama periode kelebihan permintaan untuk mencegah kenaikan harga yang baru muncul. Seringkali kebijakan pendapatan ditambahkan ke ukuran permintaan agregat ekspansional untuk menghilangkan konsekuensi inflasi dan ekspansi permintaan. Dalam kasus klasik, pergerakan permintaan agregat menggeserkan tingkat harga, dan kebijakan pendapatan penawaran salah satu cara untuk mengelola output keseimbangan. Kesimpulan yang bisa diambil yaitu model-model tersebut memberikan pemahaman tentang bagaimana bagian ekonomi saling terhubung ke arah mana variabel kunci akan berubah seiring dengan perubahan variabel eksogen. Ekspresi penggadaan menunjukkan bagaimana bagian-bagian ekonomi saling terkait, menyoroti bagaimana kesamaan maupun perbedaan antara cara kerja variabel kebijakan makroekonomi utama, dan secara eksplisit menjelaskan cara di mana asumsi khusus mempengaruhi perilaku ekonomi yang mungkin terjadi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian-kalian yang sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.